Selamat siang Bu Iren. Selamat siang Pak Eri. Bu, ini saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai topiknya itu yaitu mengenai pengambilan keputusan di dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah. Bu, sebagai kepala sekolah di tempat saya mengajar, boleh ya Bu sebentar wawancara dan berapa pertanyaan yang perlu saya utarakan. Oke. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dalam hal dilema etika, untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau dilema etika atau bujukan moral, nah saya rasa kalau dalam bujukan moral itu tidak sulit ya menentukannya, karena biasanya kita langsung menentukan salah atau benar seperti itu. Tapi kalau dalam dilema etika kita harus mempertimbangkan aturan sekolah, karena di sekolah kita juga kan ada tata tertib sekolah, tata tertib siswa maupun tata tertib guru. Gitu. Jadi dalam dilema etika ini memang kita harus juga mempertimbangkan tata tertib itu. Lalu kita juga harus mendengar pendapat warga sekolah. Kemudian juga kita harus membutuhkan sumber-sumber lain dari sisi moralnya, dari sisi aturan-aturan yang sudah ada, budaya-budaya yang sudah melekat di sekolah, bahkan pendapat warga-warga yang ada di sekolah. Gitu ya Bu. Lalu Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mungkin saja ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau bahkan sama-sama mengandung nilai kebajikan, ya yang pertama dulu kita memintalah pendapat dari warga sekolah, kira-kira mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu dengan melihat pertimbangan dari berbagai sisi. Lalu melihat bagaimana sudut pandang, ya, rasa peduli kita. Terkadang kita juga haruskan keberpihakan kepada murid dan atau bahkan itu tidak merugikan orang lain. Oke Bu. Lalu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa kira-kira Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut gitu? Nah, yang langkah-langkah atau prosedur yang kita ambil itu adalah dengan memikirkan dulu lah ya tentang dampak positif dan negatifnya. Ya. Lalu kita juga meminta pendapat-pendapat dari warga sekolah, mulai dari staf, gitu, lalu guru-guru, lalu mungkin stakeholder yang ada, ya. Kemudian karena toh juga di sekolah kita kan ada yayasan seperti itu ya. Lalu perwakilan siswa itu kan melalui organisasi siswa intrasekolah kan juga ada. Lalu kita juga membuat kesimpulan akhir dari permasalahan tersebut. Lalu juga kita kaitkan dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah, khususnya untuk kepentingan bersama. Jadi jangan sampai ada yang merugikan pihak-pihak tertentu seperti itu. Kira-kira Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Kalau misalnya terjadi dilema etika, memang dalam melakukan sesuatu atau pengambilan keputusan, mungkin yang diawali dengan identifikasi dulu ya. Misalnya melihat permasalahan yang ada. Nah, apakah terkait atau tidak terkait dengan pelanggaran aturan secara administrasi atau hukum, gitu ya. Itu yang kita maksud dengan dilema etika. Nah, jadi langkah-langkah yang kita ambil itu adalah ya mengidentifikasi terlebih dahulu masalah-masalah yang ada, ya, dengan observasi, lalu mengumpulkan informasi yang akurat, lalu mencari kira-kira solusi apa, lalu pertimbangan apa yang untuk mencapai keputusan akhir dari permasalahan yang diambil untuk pengambilan keputusan. Lalu
Nah, misalnya untuk memanggil personal-personal yang terkait itu dengan kasus dilema etika ini, kira-kira yang menanyakan secara detail lah, sampai bukti-bukti otentik juga kalau boleh kita peroleh, bahkan sampai digali informasi sedalam mungkin ya untuk melihat atau memberikan solusi. Ya tergantung kepada kerumitan masalahnya ya, jadi kita harus juga mempertimbangkan itu. Kalau memang dia masih sederhana ya kita juga memberikan jawaban-jawaban yang berbeda lah untuk beberapa kasus-kasus yang tergantung kepada kerumitan masalahnya, seperti itu. Tergantung pada kasusnya dia, Bu, Iya. ya. Lalu Bu, kira-kira apa yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan bagi suatu kasus dilema etika, Bu? Ya. Memang dalam kasus dilema etika, namanya juga dilema etika ya. Jadi memang ada banyak hal yang memang perlu kita pertimbangkan atau mungkin yang menjadi tantangan sebagai pemimpin sekolah. Ya kita juga melihat tantangan yang ada itu dari ya kembali kita ke P5 ya. P5 itu kan ada dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila di sana. Bagaimana kita menunjukkan rasa keadilan kita, ya, kemudian rasa kasihan atau bagaimana kita bisa memberikan perlakuan yang sama pada semua orang. Jadi tidak berat sebelah atau tidak timpang seperti itu. Dan tentunya dalam pengambilan keputusan itu tantangan yang berat itu pastilah menimbulkan perbedaan pendapat bagi sekelompok atau bahkan personal ya. Jadi mungkin saja ini menjadi sesuatu yang jadi tantangan ya. Baik individu ke kelompok, kelompok ke individu, bahkan individu ke individu atau bahkan kelompok ke kelompok gitu ya. Jadi nah ini mungkin sangat berat lah tantangan yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Harus adil berarti ya, Bu. Ya, Dua harus belah adil. pihak. Oke. Lalu Bu, apakah Ibu mempunyai satu tata kala atau jadwal gitu ya tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus gitu? Misalnya ada kasus, lalu apakah memang langsung diselesaikan atau mungkin ya nanti kita tentukan dulu kapan bisa waktunya seperti itu, atau memang ada trik-trik tertentu untuk menentukan penyelesaiannya gitu, Bu? Ya, baik Pak. Memang sebagai pemimpin sekolah ya haruslah secara aturan itu sudah ditentukan bagaimana cara penyelesaian masalah-masalah yang ada gitu ya. Namun pasti adalah pertimbangan dari sisi lain gitu ya, termasuk waktu, kesempatan ya, karena kan kadang rutinitas kita juga kadang tersita untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Tetapi semuanya itu pastilah perlu pemikiran yang jernih atau argumentasi yang kuat. Kalau misalnya masalahnya memang harus cepat diselesaikan ya, apa boleh buat